dengan puasa dan dengan ikrar Lebaran seperti ini, insya Allah dosa kita dosa yang diampuni, baik dosa terhadap Allah Subhanahu Wa Taala maupun dosa-dosa kita terhadap paling tidak sama sahabat. Dan kesalahan kita saling kita maafkan. Dan kalau ada salah, ada hilaf, ada janji yang tak tertepati, yang tidak ditepati, ada komitmen yang tidak jelas, maka dalam forum ini saya mengikrarkan diri, mohon maaf lahir dan batin. Semoga sahabat-sahabat mengampuni kesalahan dan hilaf saya, begitu juga saya, insya Allah lillahi ta'ala. Yang kedua, saya sedikit menyampaikan juga dan ini meskipun corona ya itu tidak terhalang karena ada platform teknologi yang memungkinkan kita untuk bersilaturahim. Saya kira ini kalau kemudian PMI memberikan judul new normal, new culture, new PMI. Nah, saya kira bukan itu sangat tepat sekali. Nah, hanya saja yang perlu kita tegaskan adalah apa makna new culture, new PMII. Nah, in the era in the post pandemic era, di era pasca pandemi itu seperti apa? Nah, sebagai salah satu modal sosial kita, modal spiritual kita adalah kemarin itu karena berpuasa la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi orang yang bertakwa dengan puasa tersebut. Dan dalam ayat yang lain Allah mengidentifikasi alladzina yunfiquna fis sarra'i wad-dharra'i wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Ada tiga kategori orang-orang, ada tiga ciri khusus orang bertakwa, dan kalau kita lihat itu ternyata semuanya berdimensi sosial. Jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang yunfiquna, orang yang berinfak fis sarra'i wad-dharra'i. Apa sarra'? Sarra' itu maknanya ada yang menakwilkannya atau menafsirkannya sebagai al-yusra, dan ada juga ar-raha, ada juga as-sihat. Nah, ini dalam kondisi sehat, dalam kondisi berkuasa, dalam kondisi mudah, kan? Orang-orang yang menginfakkan apanya? Banyak hal, kan? Bisa ilmunya, bisa hartanya, bisa kekuasaannya, bisa jaringannya, dan lain-lain. Wad-dharra'i, dan juga dalam kondisi susah, al-usra, atau wasidah dalam kondisi banyak kebutuhan, atau al-marad dalam kondisi sakit, tapi tetap mau menginfakkan dan modal sosial, modal kapitalnya, modal politiknya kepada orang lain. Wal afina wal kadhiminal ghaidha, dan orang yang mampu menahan amarah. Dan ini dimensinya sangat sosial sekali. Wal afina, orang yang mampu memaafkan kepada orang lain. Nah, ini modal spiritual PMII saya kira, sehingga bisa lentur, bisa fleksibel dalam membangun tapak baru, dalam membangun new normal, dalam membangun new PMII seperti apa, atau culture baru seperti apa yang bisa dibangun ke depan. Nah, kalau bicara kemudian pengalaman, ada pengalaman tadi yang saya juga berkali-kali di reject itu ketika melakukan PDKT terhadap kader PMII, kan? Tapi nggak banyak orang tahu ini. Nah, karena ini yang tahu hanya orang-orang tertentu ini, ya. Nah, oke. Saya termasuk orang yang mudah sekali ternyata jatuh hati pada seseorang itu. Nah, sampai sekarang
Waduh. Tapi selalu banyak yang kandas. Oke, nah itu pengalaman personal aja. Apa yang menjadi penting untuk kita refleksikan adalah mengapa ya kita itu selalu mengalami hal yang sama. Jadi seperti mengulang problem yang sama. Dulu ketika saya jadi ketua komisariat, ketika berefleksi, itu juga mengalami ya kira-kira hal yang sama seperti ini. Basis massa yang sedikit dan gerakan massa yang juga katakanlah minim. Gerakan intelektual juga ada, tapi kesinambungannya juga masih bisa dipertanyakan. Meskipun secara umum kita harus bersyukur dari sisi gerakan intelektual, dari sisi intelektual kita katakanlah lebih satu level lebih maju dari yang lain. Nah, tapi itu menjadi penting. Ini bukan sebuah keluh kesah, bukan juga sebuah sinisme atau cynical, atau bukan sebuah penghujatan terhadap apa yang sudah terjadi. Tapi ini bagian ikhtiar untuk membangun new culture tadi, new PMII tadi. Nah, tentu saja new normal itu memiliki banyak pemaknaan. Nah, pemerintah tentu punya pemaknaan terhadap new normal. Tapi kalau kita lihat makna new normal dari pemerintah adalah dalam konteks paling kelihatan adalah konteks kesehatan. Jadi normalitas baru dengan sekian panduan protokol dan lain-lain. Kemudian, tapi tidak makna new normal lebih dari itu. Karena itu padahal COVID ini membongkar banyak hal. Bahkan dalam tradisi kita, sebagai contoh kecil misalnya tradisi Nahdien yang banyak mengandalkan interaksi langsung seperti mujahadah, istighosah, khol-kholan, itu kan mengandalkan kumpulan massa yang masif gitu. Atau tradisi pendidikan di pesantren yang sangat mengandalkan interaksi langsung antara guru dan murid itu tiba-tiba dikacaukan dengan istilah physical atau social distancing ini. Meskipun itu reasonable dalam konteks klinis atau kesehatan. Nah, menjadi penting untuk memaknai apa itu new culture, itu kultur baru dalam konteks kultur tradisi Nahdien, kultur ber-PMII, konteks ekonominya seperti apa, konteks hidupnya seperti apa, sosialnya seperti apa, fundraisingnya seperti apa. Nah, ini yang perlu dipikirkan betul oleh PMII agar tidak lagi semacam mencuri start kan dalam pergerakan pasca pandemik ini. Semua sepertinya juga akan memulai dari nol. Nah, karena itu mumpung dari nol maka harus menyiapkan berbagai infrastruktur dan kemudian berbagai transformasi internal, dan kemudian capaian-capaian ke depan itu seperti apa, tahapannya seperti apa, strateginya seperti apa. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan, karena ini banyak sekali yang hadir, ada 88, biar bisa semua orang bisa bicara, bisa menyumbangkan gagasannya sehingga ada kecerdasan kolektif sekaligus menuntun kita untuk menuju gerakan yang lebih kolektif. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.